Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Asy-Syamil, para pegawai dan karyawan di aktivitas menunaikan amanah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, dan keberkahan, dan tentunya mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil khair, bagian orang-orang yang mendapatkan nikmat, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan, kita meneruskan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sebelumnya kita sudah gambarkan bagaimana kemudian percakapan, diskusi, obrolan Rasul dengan keluarganya, dengan istrinya, bahkan di akhir menjelang istirahat. Ini bapak-bapak biasanya suka ditanya, gimana Pak tadi kerjaannya, gimana di kantor, gimana meetingnya. Itu kalau bapak-bapak sempat ada dialog, ada diskusi, ada obrolan dengan istrinya sebelum istirahat, maka itu sedang menjalankan sunnah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di grup itu suka ada yang nongol, komen dong, ya, biar kita tahu masih hidup atau enggak. Sebab kalau masuk grup enggak pernah komen, itu kadang-kadang udah almarhum. Saya 2 kali, satu Idul Fitri, satu Jumatan. Begitu pengen banget ketemu, dua-duanya sudah almarhum, tapi masih ada di dalam grup. Nah ini kalau punya istri kemudian pulang, usahakan ada dialog sebelum Bapak kemudian istirahat. Itu sedang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan ngomongin cicilan, jangan ngomongin utang kalau sedang mau istirahat. Maka Nabi melarang keras kita, obrolan kita, diskusi kita itu terkait hal-hal, nggak usah nunjukin SMS Adira, nggak usah. Nggak usah nunjukin WA-nya home credit, nggak usah nunjukin billingnya ACC, nggak usah. Udah, sepanjang urusannya berjalan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Nah, siang ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, Imam Tirmidzi terkait Syama'il Muhammadiyah, balancing antara istirahatnya Rasul dengan ibadahnya Rasul. Keseimbangan bagaimana Rasul kemudian istirahat dan bagaimana Rasul kemudian beribadah. Tidak serta-merta kemudian istirahat full, ya, tapi diiringi dengan kemudian aktivitas ibadah. Maka Rasul itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit pules,
Dari mana kita tahu lampu merah? Dulu kalau kita belum hijau, ya itu masih kuning, begitu hijau, tantin, suuzon kita baru punya mobil. Tes klakson, nggak sabaran amat sih dulu. Tapi sekarang fenomenanya berubah. Pantas orang klakson tantin, kita jalan dia masih diam. Di klakson lagi masih diam, padahal udah hijau. Ternyata pules. Ya. Bukan cuma di masjid, bukan hanya di kantor, di lampu merah juga banyak yang pules. Jadi sedikit-sedikit pules. Kalau Nabi tidurnya sedikit. Ya, Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit makannya, ngemilnya yang banyak, ya, jajannya. Maka di bab ke-39 dan bab ke-40, ini kita gandeng dua bab. 39 terkait tidur dan istirahatnya Rasul, di 40-nya terkait bagaimana Rasul beribadah, bukan hanya malamnya saja, tapi sampai siangnya. Di tidurnya Rasul ini bab ke-9 ini ada 6 hadis. Yang pertama, kalau kita lihat tata cara istirahatnya Rasul, pertama itu akhoda madji'ahu. Istirahatnya Rasul itu berbaring, enggak telentang, apalagi tengkurap, ya. Ini kan kadang-kadang yang suka mancing tuh ada kodenya. Nah, kalau tidurannya miring, ikannya lagi sedikit nih. Kalau lagi telentang, ikannya lagi banyak. Kalau tengkurap, ikannya habis. Ya. Kata tukang mancing ini. Ya kan? Maka yang pertama Rasul istirahatnya adalah berbaring. Maka mengusahakan kita untuk kemudian bisa berbaring. Yang kedua, dengan bismik, dengan berdoa kepada Allah sebelum istirahat. Yang kemudian yang ketiga, jama'u kaffai, menyatukan telapak tangan. Ya. Bagaimana ceritanya kita lihat. Yang pertama adalah ketika Rasul istirahatnya dengan cara berbaring. Disebutkan di sini oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Al-Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan beliau, karena ini ya pakai simple past tense, ya. Pakai fi'il madi, idza akhadha maj'ahu wa da'a kaffaihi yumna tahta khaddihil ayman. Kalau Rasul itu istirahatnya akhadha maj'ahu, dia berbaring. Berbaringnya itu seperti apa? Wa da'a kaffaihi yumna, ya. Ditaruh tangan ini yang sebelah kanan, kafun ini apa? Ibunya apa namanya, telapak, ya. Makanya kalau kita berwudu kemudian ini bersentuhan, ya, dengan aktivitas yang membatalkan wudu, kalau ketemunya, kalau kemudian terkenanya sentuhannya kaffaihi, telapak. Tapi kalau sini sebagian ulama tidak membatalkan, ya. Maka Rasul meletakkan kafaihil yumna, telapak, ya kan, tangan yang kanan ini tahta khaddihi, di bawah pipinya. Ya. Kata Umar, Ali yang sering sholat sama Rasul, ra'aitu bayadhi khaddihi, kami sering melihat putihnya pipinya Rasul. Kapan itu? Ketika sholat beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, bayadhi khaddihi, putihnya pipinya Rasul. Artinya tangan kanan ini ditaruh di pipi Rasul yang sebelah kanan, al-aiman, ya.
Wa qala Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibadah. Ini bisa juga dibaca ya Allahumma ya Allah qini, jagalah diri kami, ya diri saya dan seterusnya, adzabaka dari azab yauma tub'atsu ibadah, di mana kau bangkitkan nanti hamba-hambamu di tempat yang Allah jadikan mahkamatullah, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau istirahat bisa berbaring. Berbaringnya kemana? Ke kanan. Ya. Yang kedua, berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyanama, ketika beliau ingin, berkeinginan, ayyanama istirahat, tidur, qala qabla naumihi, maka beliau mengucapkan sebelum tidurnya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Mungkin agak berbeda dengan yang sering dibaca waktu kecil sampai tua bangka kali ya. Ya, bismillah. Kan biasanya Allahumma apa? Allahumma ahya. Bismillahi Allahumma ahya wa bismillahi amut. Ya kan begitu. Dua-duanya boleh, tapi dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmizi juga dikuatkan oleh Imam Nasai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut wa ahya. Karena tidur itu diwafatkan. Harapannya ahya, harapannya nanti dikasih kesempatan hidup kembali. Maka kalau bapak-bapak ataupun kolega cerita, tadi saya ketemu bapakmu. Di mana ketemunya? Di kantor. Nah, itu bisa kita putar CCTV, kira-kira kita ketemunya kapan? Oh, kalau ketemunya lagi tidur, nah itu ketemu beneran. Saya semalam ketemu lagi tidur. Saya kemarin ketemu di mana? Di pangkalan ojek. Tapi tidur di pangkalan ojek, itu benar. Karena ketika kita tidur, posisi kita sama dengan orang yang wafat. Nyawa kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga begitu kita bangun, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah kembalikan, kita diberikan kesempatan untuk bangkit. Maka kalau ada yang ketemu orang tuanya, ketemu tetangganya, ketemu kerabatnya, cerita dia, kalau ketemu jalan-jalan mimpi, itu pasti ketemu. Bahkan ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, itu dipastikan Rasul. Karena Rasul menyatakan, fa inna syaitana ma yatamassalu bi. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyerupai aku, mau itu setan, jin dan sejenisnya, ma yatamassalu bi. Dia tidak bisa menyerupai aku. Maka silakan berdoa dengan kebaikan sehingga bangun tidurnya wastaiqadha min naumihi. Rasul membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munawi, ini bukan hanya sekedar doa, ini bukan hanya sekedar harapan. Dituliskan oleh Imam Munawi, ini merupakan bentuk aplikasi menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika kita bangun tidur, seperti yang disampaikan Rasul Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ini bentuk menuntaskan amanah. Karena amanah ada amanah qarib, amanah ba'id. Ada amanah dekat dan ada amanah jauh. Amanah yang dekat itu, kata Imam Al-Munawi, disebutkan al-jawarih dalam kitab Al-Jami' As-Saghir.
Apa itu jawarih? Organ tubuh kita. Ketika kita tidur, sebetulnya selesai nih hisab kita, urusan kita dengan Allah. Allah ingin kita wafat, wafat. Allah ingin kita mati, mati. Allah ingin kita meninggal, meninggal. Mati apa meninggal? Meninggal. Ya, kalau meninggal berarti inna sholati wa nusuki wa meninggali. Meninggal. Tapi kalau mati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati. Saat kita sudah mati, diberikan kesempatan hidup lagi. Ba'dama amatana, setelah Allah wafatkan kita, wa ilaihin nusur. Maka kalau kita diam saja, tidak mengucap seperti yang disampaikan Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali, ba'dama amatana, setelah kita semua wafat, maka kita sudah ingkar amanah. Kita tidak menjalankan amanah Allah, sebab amanah yang paling dekat bukan istri kita, amanah yang paling dekat bukan kerjaan kita, amanah yang paling dekat bukan kantor kita, tapi jawarih, organ tubuh kita. Kalau kita bangun mendusin, seketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kemudian ahyana, menghidupkan kembali, maka kita sedang menuntaskan amanah. Maka organ tubuh kita ini nggak nunggu sholat, takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak nunggu wudhu, enggak. Begitu kita bangkit setelah wafat, disitulah jawarih, organ tubuh kita melaksanakan, menuntaskan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti ada amanah jauh, mobil yang kita pakai, ya, motor yang kita pakai, pertaletnya, ya, pertamaxnya, ya, yang mungkin hari ini jalan tidak begitu lancar. Kami 2 kali diberhentiin, 1 disuruh muter ke Komdak, muter Pak, muter ke Komdak, balik lagi samping Komdak, begitu balik lagi polisi berhentiin lagi 2. Sebentar Pak ya, koordinasi dulu. Terus gimana? 5 menit lagi. Kalau terus aman, tapi kalau nggak aman Bapak muter lagi. Alhamdulillah 2 motor selamat nih, termasuk saya. Ya, itu kan dalam rangka kita alhamdulillah menuntaskan jawarih, organ tubuh kita yang dekat, dan menuntaskan amanah jauh, pertalet, pertamak, mobil, motor, amanah jabatan, kantor. Itu diselesaikan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup kembali. Yang ketiga, jam'u kaffai, ya, menyatukan telapak tangan. Ya. Kenapa disatukan telapak tangan? Karena Rasul seringkali tidak langsung tidur. Kita mungkin sebagian tidak langsung merem. Masih ada fase sampai kita akhirnya istirahat. Disitulah Nabi memanfaatkan dengan apa? Yaf'aluhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan mengumpulkan tangannya ini, menyatukan sebelum tidur. Ngapain? Ya jema'u yadaihi, tangannya dikumpulkan, wa yaqra'u suratul ikhlas, dibaca surat al-ikhlas, surat al-falaq, surat an-nas. Kemudian yamsahu biyadihi ala ra'sihi wa wajhihi, tangannya ini yamsahu biyadihi, ya, ala ra'sihi, kepalanya putar balik dari belakang, wa wajhihi, nanti boleh dirasain yang punya kolesterol, yang punya darah tinggi, asam urat, ya. Habis gitu boleh juga mungkin tangannya kebas, kakinya kebas, silakan aja. Tapi beberapa teman yang punya asam urat, ya, dari 12 kemudian dicek lagi setelah dia dibiasakan membaca doa dan meletakkan tangannya, itu pas dicek lagi jadi 7, ya, jadi 5 dari 12. Itu artinya apa yang dilakukan Rasul juga bagian dari berharap kepada Allah, sehingga
mengusap kepalanya dan wajahnya untuk kemudian salah samarat 3 kali, berharap Allah berikan kesempatan istirahat. Kemudian yang keempat, ya, istayqad, ya, terjaga tidurnya. Yang kedua, terjaga istirahatnya. Yang kelima, kemudian alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ittija'il aiman, berbaring ke kanan. Terjaga di sini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nassa, ya kan, dalam beberapa nas yang disampaikan di sini, ya, yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, ada beberapa nas, ada 6 nas di sini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama nauman amikan, meskipun Rasul tidur istirahatnya capek banget, beliau tetap istaiqadha, tetap kemudian berusaha berharap bahwa Allah sadarkan. Ada harapan di situ bahwa istirahat kita adalah istirahat yang memberikan kesempatan optimal dengan baik. Istirahat yang tidak harus banyak, tapi istirahat yang optimal. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fakharaja, setiap istirahat dia tidak lepas dari yang namanya wudhu. Maka seringkali Rasul melakukan salat witir. Rasul memanggil 2 orang, yang satu namanya Sayyidina Abu Bakar dan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dipanggil, Abu Bakar sini, ta'al. Abdurrahman, ta'al. Ya, Abdurrahman ini panggilannya Abu Hurairah. Mata tutiru, kapan kamu mau witir? Kata jawaban 2 orang ini, Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Hurairah, ba'dal atamah. Ini saya lagi beberes, nutup pintu, masukin motor, ngunci motor, gembok pintu, ya, selesai semua. Ba'dal atamah, setelah ini kami langsung witir. Berbeda dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dipanggil Umar, ta'al ya Faruk, Faruk sini. Mata tutiru, kapan kamu mau witir? Apa jawaban beliau? Inda sulasail lail, nanti 1/3 malam saya baru witir. Ya, maka dari situ Rasul terjaga, ya, sehingga biasanya kalau yang punya anak 1, 2, apalagi kecil ini seringkali istirahatnya istirahat terjaga. Yang kelima, ya, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela tidurnya Rasul, ya, di sela-sela sebelum Rasul akhirnya istirahat, itu ada doa yang sering dibaca, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Memberikan kita begitu banyak anugerah kenikmatan, ya, sehingga doa-doa itu penting kita panjatkan. Apalagi mungkin esoknya aktivitasnya yang lumayan banyak, ya. Yang terakhir tadi, ya, istirahat Rasul adalah dengan berbaring ke arah kanan, ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwasanya kana idza arasa bil lail, ketika malam mau istirahat, ya, ittaja'ala sikil aiman, beliau berbaring ke kanan, kemudian wa wada'a rasahu ala kafaihi, yang tadi kita sebutkan, meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Ini istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bab yang kita janjikan adalah bab ke-40 terkait babun maja'a fi ibadatillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab maja'a fi ibadatin Nabi, bab yang terkait ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi arba'a wa isrina hadisan, terdapat 24 hadis terkait bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebutkan bahwa infakhat qadamahu, seringkali kaki Nabi ini bengkak. Di riwayat yang lain tarima qadamahu, kakinya memar.
Jadi Nabi itu ibadahnya kakinya sampai bengkak-bengkak, sama dengan jamaah Syamil, kakinya pada bengkak-bengkak. Tapi kita nggak tahu apakah kebanyakan ibadah, apa emang asam urat, kita nggak tahu, ya kan? Tapi yang jelas sama-sama bengkak. Cuma bedanya Nabi itu ibadah dulu, baru kakinya memar-memar, kakinya bengkak-bengkak. Ya. Kita kadang belum ibadah, udah memar duluan. Ya. Kalau kita lagi Jumatan tuh suka bukan baca surat Yasin, bukan zikir atau ibadah yang lain, biasanya main akur-akuran penyakit. Kenapa itu nyender aja? Kolesterol. Itu kenapa kaki rematik, udah berobat, udah keliling dunia, tapi belum sembuh juga. Ya, udah keliling dunia dia, ya kan? Artinya bahwa seringkali kita beribadah ini, ya kan, mengurangi daripada fungsi dari anggota tubuh kita, diantaranya tadi memar tadi. Yang kedua, ya, yanamu awal lail, istirahat di awal malam. Ya, istirahat di awal malam. Yang ketiga, fataja'at fi ardil wisadah, berbagi bantal dengan bantal sebelah. Ya, Rasul itu romantis dia. Kalau di kesempatan lalu minumnya Rasul, minumnya Rasul itu di mana letak ada bekas bibirnya Aisyah, maka Rasul minum di bibirnya Aisyah. Kalau kita kan nggak dicari mana yang punya dia, nah, kita nyari yang nggak kalah. Nah, Nabi nggak, justru Nabi yang nyari yang bekasnya. Yang kedua, ketika Rasul ibadah itu juga sama, mencari satu bantal itu biasanya Aisyah ala tarfihi, Aisyah itu di ujungnya, maka Rasul itu fi ardil wisadah, di badan bantal. Sebaliknya, kalau istri beliau fi ardil wisada, beliau ala tarfihi, beliau di ujungnya, di ujung bantal. Satu bantal dipakai berdua, ya, maka ada komunikasi di situ. Kemudian hatta intasafal lail, ibadah Nabi dimulai nanti pertengahan malam, ya. Jadi awal malamnya itu awal lail, ibadahnya dimulai begitu pertengahan malam. Kemudian yang ketiga, salah satu rakaatan, ya, ada 12 rakaat dan seterusnya, ada 13 rakaat dan seterusnya, ada 9 rakaat dan seterusnya. Kita lihat yang pertama, kakinya memar, bengkak-bengkak yang tadi, ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intafaqat qadamahu, ya, kakinya itu mulai bengkak, ya, memerah, memar. Faqilalahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh istri beliau, atukallafu hada, apakah harus membebani dirimu seperti ini, ibadahnya sampai kakinya memar dan bengkak? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala ghafarallahu laka, Allah sudah ampuni, Allah gugurkan dosa dan salahmu, ma taqaddama min dzambik, baik itu yang lalu, wa ma ta'akhkhar, baik itu taqaddam yang nanti maupun yang lalu. Faqala, Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah salah aku ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Di kesempatan lain ada orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan panjang umur. Ada dua, yang pertama Jabir ibni Abdillah yang sampai ikut haji dengan Rasul, bahkan setelah Rasul wafat beliau masih panjang umurnya, ketemu dengan cucu dan cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Sayyidina Utsman ibnu Affan, orangnya ganteng, kaya, soleh, hidupnya dihabiskan di perjuangan Allah, bahkan hartanya itu masih dinikmati oleh banyak orang. Nah, Utsman
Ibnu Affan ini itu kalau sholat bisa nangis, bisa tidak. Kalau baca Quran itu bisa nangis, bisa tidak. Tapi idza marra 'alal qabri, kalau lewat papasan atau ketemu di pinggiran kuburan itu janggutnya basah, bajunya basah, ya. Itu sampai anaknya nanya, "Wa makila ya abati, Bapak kalau ngomong nggak pernah nangis, baca Quran ya kadang nangis kadang tidak, sholat juga sama, kenapa kalau ngelihat kuburan belum ngomong udah nangis?" Ya kan? Maka disinilah beliau mengikuti Rasul, afala akuna abdan syakura, apakah salah aku menjadi orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Utsman itu sholatnya mengikuti Rasul. Suatu riwayat menyatakan rakaat pertama ketika qomat di Masjid Nabawi, saat itu hujan lebat, anaknya menjadi saksi, itu ketika fajar kadhib adzan pertama itu baru ruku. Qomat Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Utsman ngikutin Nabi sholatnya. Begitu Allahu Akbar, adzan pertama subuh itu baru ruku. Sama dengan di Asyamil, ya. Kalau kita di sini tarawihnya, isyanya sampai subuh, ya. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar semua orangnya, tinggal sendirian, ya. Yang kedua, yanamu awal lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kemudian awalu minal laili, istirahatnya itu di awal waktu. Kalau kita kerja sampai udah malam, maka annasu ala tabiatihi, manusia itu atas kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan kita pulang kantor itu malam, ya, maka awal malam itu saat kita di rumah istirahat. Artinya tidak ada aktivitas yang mengarah kepada kesia-siaan, tapi mengarah kepada optimalisasi. Penting, ya kan? Pulang kerja penting, sampai di rumah penting, ya kan? Istirahat penting. Dalam istilah fikih disebut fikul aulawiyat. Fikih prioritas, mana penting, pakai yang lebih penting. Baru kemudian istirahat. Kalau tidak ada yang lebih penting, maka itulah awalul lail, awal istirahat. Kemudian yang keempat itu idan tasafal lail, istirahat Nabi itu nanti mulai lagi ibadah di malam hari, pertengahan malam. Maka disampaikan hatta idan tasafal lail, Rasulullah ketika sudah pertengahan malam tazharu, itu mulai kelihatan warawiri, kelihatan bayangannya, kelihatan sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqadha, dipastikan Nabi sudah tersadar, ya. Raddat hadil ibadah, begitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beraktivitas malam. Kemudian selanjutnya yang keenam ada isna asyara syahran, ada 12 rakaat, ada rakataini khafifatain, ya. Ada kemudian tawilain, yang panjang, ada baca Quran, dan terakhir atau qala kadzalika minna. Ini yang bisa kita lakukan, ya. Kita lihat yang 6, isna asyara rakaatan, 12 rakaat. Di Asyamil ini kalau kita duduk merhatiin banyak jamaah yang sholat 2 rakaat setelah azan zuhur sholat lagi. Berarti berapa rakaat tuh? 4 rakaat qobliyahnya. Itu mengikuti Nabi, itu diulang sama Aisyah Ummul Mukminin dan diulang oleh Abu Habibah. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar ala isna asyara rakaatan, selalu beribadah itu 12 rakaat, ya. Kalau yang beribadah 12 rakaat, banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak boleh kalau duduk itu perhatiin, awal saya ke sini, ini rakaat yang di depan tuh itu rata-rata sholatnya sholat bangun sholat lagi,
Berarti rata-rata di Asyamil ini melaksanakan apa yang dilakukan Rasul dengan apa? Arba'an qabla zuhri. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Aisyah melakukan arba'an, 4 rakaat sebelum zuhur. Bahkan Ummu Habibah itu mengikrarkan, lan atrukaha hatta mamati, aku tidak tinggalkan ini sampai aku wafat. Maka yang sudah 4 rakaat berbahagialah bapak-bapak melaksanakan yang dilaksanakan Rasul, 4 rakaat sebelum witir, sebelum zuhur qobliyah. Maka Rasul menyatakan masna meskipun 4 rakaat tapi 2 rakaat. Kemudian rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah berarti. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghribnya gimana? Waktuhu mudayyak, waktunya sempit. Man syaa falyaf'al, kalau yang mau silahkan, tapi waktunya sempit. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ini yang sering kita lakukan. Yang ketujuh, ya kan, rakaataini khafifatain. Nabi kalau punya proyek, punya tender, ya, ingin melaksanakan aktivitas, satu waktu dipanggil Mu'adz bin Jabal untuk kemana? Futuh. Meskipun ada beberapa ahli sejarah yang menyatakan bahwa futuh itu dimulai setelah Nabi, ya, karena ekspansi baik itu politik dan yang lainnya itu dimulai setelah Nabi. Zaman Abu Bakar nggak ada, dimulai saat zaman Umar, ya, Amirul Mukminin, ya, Faruq Ibn Khattab. Tapi kemudian persiapannya sudah dimulai ketika Mu'adz bin Jabal dipanggil untuk berangkat ke Son'a, berangkat ke Yaman. Itu Rasul melakukan salat 2 rakaat. Jadi kalau kita punya proyek, lagi ada tender, lagi ada urusan, ada dinas luar kantor, ada rapat, ada ini sekarang nih, ya, mungkin bapak pulangnya bingung nanti karena berangkatnya aja udah dijaga, pulangnya mudah-mudahan nanti dibuka, ya, mudah-mudahan. Maka Nabi selalu melakukan 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kalau kita punya urusan, punya hajat, punya aktivitas yang kira-kira butuh effort yang kuat, maka sholatlah rakaataini khafifatain, 2 rakaat. Sholatnya apa? Rakaat pertama Al-Fatihah, setelahnya Al-Ikhlas. Yang kedua, rakaat kedua setelahnya Al-Fatihah, yaitu Al-Kafirun. Lainnya boleh, ya, silakan. Yang ke-8 ada Tawilatain, ya, ini yang panjang. Ya tadi sholatnya Nabi kemudian panjang. Nanti boleh dibaca, ya, di bab 40 itu ada namanya Muawiyah. Muawiyah ini kemudian cerita, ya, dikira udah Rasulullah nih bacanya sebentar, tapi ternyata rakaatul ula, setelah rakaat pertama ini, ya, qara'a suratul Baqarah. Nabi baca surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah berarti 2 juz, ya, lewat 2 juz setengah. Dikira setelahnya Rasul ruku, tapi enggak. Wa qala bi Ali Imran, disambung lagi Ali Imran. Maka beliau menyebutkan sittata ajza, 1 rakaatnya itu Nabi 6 juz setengah, ya. Nanti boleh, ya, kalau kuat, kalau nggak kuat nanti yang ke-10, ya. Karena yusolli lailan tawilan, Rasul itu bukan hanya sholat malamnya yang panjang, tapi siangnya juga panjang. Nanti ada kitab 3, yang satu namanya Hadis Arba'in Nawawi, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Di tengah-tengahnya ada Riyadus Sholihin, tamannya orang soleh yang Nabi menceritakan itu. Di atasnya ada azkar, cara sholat, bagaimana Rasul ibadah, yang kemudian zuhurnya baca apa, asarnya baca apa, maghribnya baca apa, terus sampai subuhnya baca apa, ya. Jadi ada tawilan. Tapi ada kesempatan Nabi begitu lewat ada bayi atau Zulhajah.
Ada orang pagi-pagi kemudian pakai pakaian rapi. Kalau sekarang mungkin pagi-pagi pakai jas, berarti itu orang lagi ada kepentingan. Ayatan minal Quran, Nabi selalu baca Quran, bukan hanya malam. Ya, kita kalau di mobil ya boleh taruh Quran, di kantor boleh, karena Rasul biasa membaca Al-Quran. Terakhir kata Imam At-Tirmidzi bahwa atau qadzalika minna. Apa yang beliau ceritakan di sini terkait kebiasaan ibadah Rasul dan istirahatnya, atau qadzalika minna, kita berharap minna bagian dari Nabi. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak mampu, maka sa'alani aliyan, Ali ditanya terkait bagaimana kalau kita nggak mampu mengikuti Rasul, man atau qadzalika minna sholat. Barang siapa yang mampu maka sholatlah seperti Nabi. Barang siapa yang mampu maka beribadahlah seperti Nabi. Tapi kalau tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa itu semampu kita, ya. Tapi kalau kita bangun malam, alhamdulillah, tidak kita biasakan. Belum bisa juga, mudah-mudahan saatnya nanti Allah bisakan kita, Allah berikan jalan, kekuatan dan kemampuan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin ditanyakan? Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masukkan ya. Bismillah walhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan effort kepada kita bahwa aktivitas yang luar biasa ini bertumbuh pada subuh kita. Maka man shalat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya itu berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka hidupnya dijamin Allah, kantornya dijamin Allah, kendaraannya dijamin Allah, apa yang terkait dalam dirinya kana fi dhimmatillah, itu dijamin oleh Allah. Nah setelah itu Nabi menyatakan summa qa'ada. Nah, qa'ada ini enggak seperti jalasa ya. Jalasa itu kan duduk-duduk ya, makanya ada majelis ya kan yang memang tukang duduk ya kan, karena memang duduk. Tapi kalau qa'ada itu bisa nyender ya, duduk yang kemudian santai ya, makanya yang nyender itu dibagi dua sama tembok pahalanya ya, karena nyender ya kan. Oh ada duduk santai hatta tatlu isyamsu, sampai nanti terbit matahari ya kan. Summa yusalli raka'ataini. Nah salat isyraq itu adalah salat yang kemudian dilakukan hatta tatlu isyamsu, ketika matahari telah terbit. Nah, kalaulah kita ada di tempat berjamaah itu ya masjid musola, kemudian duduk santai, baik sampai 2 rakaat. Makanya sekarang kalau kajian subuh, kuliah subuh itu ada coffee morningnya, ada ngopinya, bahkan sekarang ada nasi uduknya ya, bahkan ada jengkolnya ya, bukan lagi coffee morning, udah sarapan nggak pulang-pulang di situ sampai zuhur dia ya kan. Karena apa? Kok ada? Nah kalau kita ada di situ bagus. Karena apa? Kahajatin wa umrah tamah. Manfaatnya ada ruang kita tidak bisa berangkat ke Baitullah, dan kemudian Allah berikan kita satu sisi pengharapan untuk terus beribadah. Kalaulah kita mampu, maka kita sama dengan haji dan umrah sempurna, maka dilaksanakannya di tempat itu. Tapi lagi-lagi
Kalaulah kita Kamis harus ke kantor, Jumat juga harus ke kantor, maka untuk menerobos jalan yang tidak mudah itu namanya masyaqqah. Sesuatu yang bisa menyulitkan kita kalau kita nungguin sholat isyraq. Maka kita terlambat, terjebak dengan macet, berangkatlah. Bolehkah di tempat lain? Satu riwayat boleh, karena ini rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian qa'adah. Yang duduk di motor sambil tasbih subhanallah walhamdulillah, yang duduk di mobil sambil bismillah Allahu akbar, silahkan, karena perjalanannya tidak ada sesuatu yang terkait maksiat, maka kita boleh isyraq di tempat yang kita mampu, ya. Jadi boleh ketika kita beraktivitas, tapi Sabtunya mungkin libur, Ahadnya mungkin libur, nah kemungkinan porsinya di situ kita mainkan, ya. Ahadnya, Sabtunya main golfnya setelah sholat isyraq, ya. Kadang-kadang kan udah ada yang ngajak jogging, udah ada yang naik sepeda, ya kan, ngajak aktivitas pagi, usahakan setelah isyraq. Jadi boleh apakah? Boleh ketika kita memang ada tanggung jawab yang lain. Karena ada bahasa qa'adah. Qa'adah di sini adalah duduk yang santai. Artinya tetap duduk tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa. Kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jaman marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, kau lancarkan segala tanggung jawab dan amanah kami ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, siang ini kami memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami mengadu, kepadamulah kami berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah ya Allah yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrari ajiz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqallahu faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.